Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang Allah muliakan, kewajiban sholat Jumat merupakan kewajiban besar setiap pekan. Alhamdulillah, banyak kaum muslimin nampak memperhatikan. Namun dalil dan perincian dalam masalah ini mungkin banyak yang belum mengetahui. Maka sedikit keterangan tentang ayat yang memerintahkan sholat Jumat, biar semakin mantap, biar semakin semangat untuk meraih pahala di sholat Jumat. Dalam surat Jumat, surat yang ke-62 ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi waddarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza apabila nudiya, telah diserukan atau dikumandangkan lis-sholat, ya untuk melaksanakan sholat, min dari yaumil jum'ah, dari hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah, ya, ila kepada zikrillah, kepada zikir, untuk mengingat Allah, waddarul baik, dan kalian tinggalkan transaksi atau jual beli. Zalikum, sikap yang demikian itu khair, itu lebih baik, lakum, bagi kalian, in jika kuntum, adalah kalian ta'lamun, mengetahui. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, sedikit kami terangkan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, di sini Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman. Maka Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan firman Allah ya ayyuhalladzina amanu itu yaitu pembicaraan kepada orang-orang mukhalaf. Orang mukhalaf itu orang yang berakal dan balik dengan ijma' dan keluar dari pembicaraan, yaitu orang-orang yang sakit, lumpuh, musafir, budak, wanita, dengan berdasarkan dalil-dalil. Maka Imam Ibnu Katsir berkata, sesungguhnya orang-orang yang diperintahkan menghadiri Jumat hanyalah laki-laki, bukan wanita, budak dan anak-anak, dan diberi uzur atau dimaafkan, ya ini tidak wajib baginya, musafir, orang sakit, atau yang mengurusi orang sakit, dan halang-halangan semacamnya, sebagaimana ini disebutkan dalam kitab-kitab fikih itu, ya. Adapun dalam perkataan ulama, antara lain adalah sabda Nabi, al-jum'atun haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'ati illa arba'ah, abdun mamlukun au mura'atun au subiyun au maridun. Jadi Jumat itu wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali 4 golongan, yaitu hamba sahaya, budak, mesti wanita, anak-anak, dan orang yang sakit. Nah, hadis ini menunjukkan, saudara, bahwa berjamaah merupakan syarat salat Jumat. Maka Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, la jama'ata yaumal jum'ati illa ma'al imam, tidak ada jamaah atau sholat Jumat pada hari Jumat kecuali bersama dengan imam, ya. Jadi seruan ini adalah bagi orang-orang laki-laki itu, ya, orang beriman laki-laki. Nah, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, ya, yang dimaksud dengan seruan di sini adalah azan Jumat. Ketika khotib naik mimbar dan duduk di atasnya, sebagaimana dilakukan pada zaman Nabi dulu.
Maka dalam salah satu hadis dikatakan an Sa'ib bin Yazid qala kana nidda'u yaumal jum'ah awaluhu idza jalasal imam alal nibari ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar. Falamma kana Utsman wa kasurun nasu zadan nidda'u salisa ala zawrah. Qala Abu Abdillah zawra'u mawdi'un bisyuqi bil Madinah. Dari Sa'ib bin Yazid, ia berkata, dahulu pada zaman Nabi Abu Bakar dan Umar, azan pada hari Jumat itu pertama kalinya adalah ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Ya, dulu para nabi itu ya, para nabi Abu Bakar, Umar. Jadi azan itu satu kali ketika khotib naik mimbar. Nah, tatkala Utsman menjadi khalifah, orang-orang bertambah banyak. Beliau menambah azan ketika di Jawrah. Abu Abdillah, maksudnya Imam Bukhari, berkata Al-Jurah adalah nama satu tempat di pasar Madinah. Disebut azan ketika karena azan itu adalah tambahan dari azan yang di depan imam setelah naik mimbar dan iqomah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah setelah menyebutkan hadis tadi mengatakan maksudnya adalah azan itu dikumandangkan di atas sebuah rumah yang disebut Az-Zawra, dan Az-Zawra adalah rumah yang paling tinggi di Madinah di dekat masjid. Itu ya. Jadi idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, maka ketika diseru untuk melakukan sholat supaya bersegera. Was'au ila dzikrillahi, dan tujuannya apa? Tujuannya untuk zikrullah, mengingat Allah. Maka bersegeralah kamu kepada zikrullah, mengingat Allah. Syekh Abdurrahman Asyadi berkata, Allah memerintahkan para hambanya orang-orang mukmin untuk menghadiri sholat Jumat dan bersegera kepadanya dan memperhatikan sejak azan salat dikumandangkan. Yang dimaksud dengan syai di sini adalah bergegas kepadanya, memperhatikan dan menjadikan kesibukan terpenting. Maksudnya bukan berlari, karena perbuatan ini terlarang ya ketika pergi menuju sholat, bergegas, lari-lari tidak boleh. Nabi SAW mengancam orang-orang yang wajib menghadiri sholat Jumat tetapi tidak mendatanginya dengan ancaman yang keras, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah bahwa keduanya mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, la yantahiyanna aqwamun an wadhihim jum'ati aw la yakhtimannallahu ala qulubihim summa la yakununna minal ghafilin. Hendaklah orang yang suka meninggalkan sholat Jumat menghentikan perbuatan mereka, atau benar-benar Allah akan menutup hati mereka, kemudian mereka benar-benar menjadi termasuk orang-orang yang lalai. Saudaraku, kemudian yang dimaksud dengan zikrullah, mengingat Allah dalam ayat ini adalah salat Jumat dan khutbah. Ini dua yang tidak bisa terpisahkan, salat dan mendengarkan khutbahnya. Maka Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, firman Allah menuju zikrullah yaitu salat. Ada yang mengatakan khutbah dan salat. Ini dikatakan oleh Zaid bin Jubair Ibnul Arabi, berkata yang benar bahwa semuanya wajib. Yang pertama adalah khutbah. Ini adalah pendapat para ulama kita ya, kecuali Abdul Malik bin Majazun, dia berpendapat mendengarkan khutbah itu sunnah. Dalil wajibnya mendengarkan khutbah adalah khutbah itu menyebabkan jual beli menjadi haram. Seandainya khutbah tidak wajib, niscaya ia tidak akan menyebabkan jual beli menjadi haram. Karena apa? Karena sesuatu yang mustahab, sunnah, tidak menyebabkan yang mubah menjadi haram. Wadarul baik, dan tinggalkan jual beli ya. Maka Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yaitu
bersegeralah menuju zikrullah dan tinggalkan jual beli ketika azan telah dikumandangkan. Oleh karena itu para ulama, semoga Allah meridhai mereka, bersepakat tentang haramnya jual beli setelah azan kedua. Namun ulama berbeda pendapat juga, apakah jual beli itu sah atau tidak. Jika ada yang melakukan, mereka terbagi menjadi dua pendapat gitu ya. Zahir ayat menunjukkan bahwa jual beli itu tidak sah sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih yang lain. Wallahu a'lam. Walaupun ayat ini memerintahkan agar meninggalkan jual beli, tetapi bagi orang yang berkewajiban melaksanakan Jumat juga harus meninggalkan semua pekerjaan setelah azan dikumandangkan. Nah, Imam Al-Alusi berkata, yaitu tinggalkan muamalah, transaksi atau pekerjaan antar sesama manusia. Karena jual beli merupakan majaz, kiasan dari muamalah, sehingga mencakup menjual, membeli, sewa, menyewa, dan bentuk-bentuk muamalah lainnya. Atau kata jual beli menunjukkan perbuatan yang lainnya berdasarkan dalil nas. Dan kemungkinan ini yang lebih utama. Perintah untuk meninggalkan muamalah ini menunjukkan wajib, sehingga semua itu ya, muamalah ketika azan berkumandang haram. Bahkan telah diriwayatkan dari Allah, haraman kesenangan yang mubah pada asalnya boleh ya, ketika mendengar azan dilarang. Imam Al-Qurtubi berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus menyebut jual beli karena jual beli pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang pasar. Namun orang yang tidak wajib menghadiri sholat Jumat maka tidak dilarang dari jual beli. Maka firman Allah selanjutnya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Syekh Abdurrahman Asy'adi berkata, yang demikian itu lebih baik bagimu daripada kesibukanmu dengan jual beli dan kamu kehilangan salat wajib yang termasuk kewajiban yang besar gitu ya. Jika kamu mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal, dan bahwa orang yang lebih mementingkan dunia daripada agama, maka ia telah merugi dengan kerugian yang sebenarnya dari arah yang ia menyangka akan mendapatkan keuntungan. Dan perintah meninggalkan jual beli ini ditetapkan waktunya, yaitu selama sholat. Saudaraku yang Allah muliakan, wanita yang salat di rumah gitu ya, wanita itu tidak diwajibkan sholat Jumat, namun dibolehkan mengikuti sholat Jumat di masjid. Jika wanita salat sendiri di rumahnya, maka ia salat zuhur sebagaimana laki-laki yang tidak bisa mengikuti sholat Jumat. Syekh Abdul Aziz bin Ba'as pernah ditanya, jika aku tidak salat Jumat bersama jamaah di masjid, apakah aku salat di rumah 2 rakaat dengan niat Jumat atau aku sholat 4 rakaat dengan niat zuhur? Beliau rahimahullah menjawab, barang siapa tidak menghadiri salat Jumat bersama umat Islam karena uzur, halangan syar'i berupa sakit atau sebab-sebab lainnya, ia salat zuhur, dinamakan salat zuhur. Demikian juga wanita yang tidak menghadiri sholat Jumat, maka ia salat zuhur. Demikian juga musafir, maka mereka salat zuhur. Hal itu ditunjukkan oleh sunnah Nabi, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Sedangkan orang yang menyelisihi dari pendapat mereka tidak dianggap. Demikian juga orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat lalu ia bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka ia melakukan sholat zuhur. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Sutaimi juga pernah ditanya berkaitan dengan sholat Jumat bagi wanita, berapa rakaat yang dikerjakan wanita yang salat di rumahnya? Syukran. Beliau menjawab, jika wanita salat bersama imam di masjid, maka ia melakukan salat seperti imam. Namun jika wanita sholat di rumah, maka ia melakukan sholat zuhur 4 rakaat. Inilah keterangan sedikit dari surat Al-Jumu'ah ayat 9 ya. Mudah-mudahan menambahkan keimanan kita yang selama ini selalu meninggalkan sholat Jum'ah
Semoga setelah menonton video ini terus semangat dan selalu menghadiri sholat Jumat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.